Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi Mama Papa. Hari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan mulai. Ambil sikap duduk yang sopan, siapkan Alkitab, siapkan hati, telinga dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian I Got That Joy, Joy, Joy. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat dan segar. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang mau menjadi anak pintar? Siapa yang ingin menjadi anak yang berhikmat atau bijak? Ya, tentunya setiap orang ingin menjadi anak yang berhikmat. Anak yang pintar harus memiliki hikmat. Anak yang berhikmat pasti anak yang pintar. Lalu apa sebenarnya hikmat itu? Hikmat lebih dari sekedar pintar, kepandaian, kecerdasan, atau kecerdikan. Di Alkitab disebutkan orang yang memiliki hikmat, ia akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan jalan yang benar. Mengapa ya kita membutuhkan hikmat? Apa gunanya? Ayo kita bersama-sama belajar memahami firman Tuhan hari ini dari Amsal 2 ayat 6 sampai 13. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap.
Anak-anak yang dikasih Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah anak bijak akan terpelihara. Seperti apa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan anak yang bijak? Kitab Amsal terbanyak ditulis oleh Salomo. Salomo adalah anak Daud dan Batsheba. Kitab ini ditulis untuk memberikan hikmat kepada manusia, bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini secara benar. Salomo dikenal sebagai raja yang mempunyai hikmat, akal budi, dan bijaksana. Ia dikenal pula sebagai raja terbesar di masa pemerintahannya. Raja ketiga di Israel menggantikan ayahnya setelah Saul. Orang yang bijak tentunya adalah orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, yang dalam hidupnya mengambil tindakan dan mengambil keputusan sesuai firman Tuhan. Anak-anak, kata hikmat itu sendiri memiliki arti kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan juga kepandaian. Dalam Amsal 2 ayat 6 yang tadi kita baca bersama-sama dikatakan bahwa sumber hikmat adalah Tuhan. Dari mulut Allah datang pengetahuan dan kepandaian. Maka hikmat merupakan pengertian Tuhan, pikiran Tuhan. Hikmat Tuhan dapat kita miliki sebagai anugerah Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus, dan juga karena kita terus-menerus mencari untuk menemukan hikmat dengan mengenal Tuhan terus-menerus. Bagaimana hikmat Tuhan memelihara kehidupan anak-anak bijak? Ya, pada ayat 7-8 nanti anak-anak baca kembali, disebutkan bahwa Tuhan menyediakan pertolongan, kekuatan, dan juga kemampuan kita ketika kita dalam menghadapi persoalan. Anak-anak kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Ketika kita meminta ampun dosa kita, Tuhan akan mengampuni. Tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Maksudnya begini, Tuhan menyediakan pertolongan bagi mereka yang jujur. Tetapi kalau tidak jujur, bagaimana kita mendapatkan pertolongan Tuhan? Maka anak-anak, kita harus bertobat terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan tentunya akan menjaga jalan hidup orang yang setia dalam melakukan kebenaran dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, ayat 9-13, terlepas dari jalan orang yang jahat. Nah, anak-anak, dengan hikmat kita tahu tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan tentunya setiap jalan yang baik, sehingga kita sebagai anak yang bijak terhindar dari jalan-jalan yang salah, jalan yang jahat, jalan yang sesat. Ibu teringat salah satu lagu sekolah minggu, waktu ibu masih sekolah minggu ya, ada lagu, di dalam dunia ada dua jalan, jalan yang lebar mana kau pilih, yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, anak-anak, di dalam hidup kita itu banyak sekali pilihan. Ada jalan Tuhan, tentunya itu adalah jalan yang terbaik. Kemudian ada jalan yang menurut pengertian kita sendiri, menurut pendapat kita, walaupun itu sebenarnya belum tentu hal yang baik. Kemudian ada jalan yang buruk atau yang jahat, yang disukai oleh iblis. Nah, dengan hikmat yang kita miliki, kita dapat memilih jalan yang benar. Kita akan terlepas dari jalan yang salah. Karena apa? Pilihan kita itu akan menjadi tanggung jawab kita. Di dunia ini banyak tipu muslihat anak-anak. Ketika kita terjatuh dalam tipu muslihat, orang jahat ya, kita tidak bisa lagi menemukan hikmat Tuhan. Untuk itu kita perlu hidup dalam hikmat Tuhan agar kita terhindar dari jalan yang salah. Contohnya misalnya gini, ketika anak-anak harus memilih antara belajar dan bermain game. Padahal anak-anak harus mempersiapkan pilihan harian keesokan harinya. Sebagai anak yang bijak, ya tentunya dapat memutuskan mana sih yang penting bagi kita, mana yang prioritas atau yang paling penting dari pilihan-pilihan itu. Anak yang bijak pasti sudah tahu jawabannya ya. Nah, Daud adalah contoh orang yang penuh hikmat. Karena hikmatnya ini, Daud mampu menjadi pemimpin yang benar-benar dikagumi oleh rakyatnya. Hikmat mulai berkembang di dalam diri Daud sejak ia masih muda. Kala ia berada di padang,
mengembalakan kawanan domba, disitulah Daud banyak belajar tentang bagaimana harus memimpin, membimbing, dan menuntun domba-dombanya. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ia di sini adalah Tuhan, di Mazmur 78 ayat 72. Begitu pula saat melayani di istana Saul. Dengan hikmat yang dimiliki, Daud mampu mengerjakan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sangat baik. Dari manakah Daud beroleh hikmat? Hikmat yang dimiliki Daud adalah buah dari persekutuannya dengan Tuhan yang sangat karib dan ketekunannya dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan di sepanjang hidupnya. Wah, anak-anak, kita bisa lihat ya bahwa dengan kita taat pada Tuhan, banyak berkat yang kita dapatkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, membuat keputusan yang benar, tidak hanya pandai, tapi lebih dari itu, hiduplah dengan hikmat Tuhan. Caranya, hormati Tuhan. Kemudian, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Rajin berdoa, taat dan setia pada Allah. Tuhan akan terus-menerus membentuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki cara berpikir yang sesuai dengan pikiran Tuhan. Tentunya dengan sendirinya hikmat Tuhan akan kita dapatkan dan anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak hanya pintar, tetapi lebih dari itu menjadi anak yang bijak. Untuk itu, hikmat dan pengetahuan harus menjadi bagian dari sikap dan karakter kita. Karakter yang takut akan Tuhan, sehingga kita dapat berpikir sebelum bertindak. Anak-anak dapat menimbang apa ya akibatnya kalau tindakan kita seperti ini. Apakah menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan? Apakah benar atau tidak? Karena semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Anak-anak, ayo kita tetap bertekun mengejar hikmat Tuhan, hidup menjadi anak bijak, selalu taat, setia melakukan firman Tuhan sehingga kita dapat mengalami kemenangan setiap saat. Anak-anak mau? Pasti ya, ibu juga mau. Ayo kita sama-sama. Roh Kudus akan menolong dan akan memampukan kita semua. Tuhan memberkati. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang bijak. Kami tidak hanya pintar, tetapi kami juga belajar mempunyai anak yang berhikmat. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, setia melakukan firman Tuhan. Sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak yang bijak. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan, bila dalam kami merenungkan firman Tuhan hari ini ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa untuk papa mama kami, berikan kesehatan kepada mereka, berkati pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang menolong dalam setiap pergumulan mereka. Berkati Bapak Ibu guru kami, berikan kesehatan kepada mereka agar mereka dapat mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Anak-anak, ayo kita naikkan satu pujian untuk menutup ibadah hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name,